pertemuan 11 animasi. Jadi kita ada di sini. Animasi. Pokok bahasan adalah animasi. Pokok bahasan adalah konsep dasar animasi di dunia komputer, animasi di dunia OpenGL, efek samping animasi, kemudian glut post redisplay, efek tearing, glut double, glut swap buffers, 3D modeler, sama transparansi. Latihannya begini, dari pertemuan terakhir minggu kemarin bikin balok, sekarang bikin prisma segitiga. Juga bikin limas segi 4. Dan model yang semacam ini. Jadi masing-masing sisinya di sini adalah balok. Bisa menggunakan glut wire kemudian ditransformasi. Nah, yang perlu berhati-hati adalah yang sisi diagonal di sini. Sisi diagonal di sini berapa sudutnya dan berapa panjangnya, itu yang perlu disesuaikan. Jadi saya lewati, silakan mahasiswa berlatih sendiri yang di sini. Saya masuk ke animasi, konsep dasar. Animasi adalah proses pembuatan ilusi pergerakan dengan cara menampilkan sekumpulan gambar berurutan secara cepat. Gambar yang satu dengan yang lain hanya sedikit berbeda. Ini dulu kalau zaman saya sekolah, ada yang gambar di ujung buku, satu halaman ke halaman yang lain bedanya sedikit. Terus kemudian di flipping begini, dibuka dengan cepat dengan jari begini, maka kita yang melihat gambarnya seolah-olah gambarnya itu bergerak beranimasi. Padahal masing-masingnya sebenarnya gambarnya tunggal, diam saja sebenarnya. Nah, konsep dasarnya animasi terjadi karena fenomena penglihatan manusia. Ada beberapa fenomena yang terlibat. Ada yang namanya V fenomena, ada beta movement, dan ada persistence of vision. Ini contohnya, saya buka di sini. Nih, belanya terlihat memantul-mantul di lantai. Padahal sebenarnya cuma gambarnya 6 di sini. 6 gambar. Terus ditampilkan 10 gambar per detik atau biasanya disebut frames per second, yaitu artinya sama saja dengan 10 gambar per detik. Di sini gambarnya 6 tapi ditampilkan 10. Jadi kalau sudah sampai di sini dia balik lagi ke awal. Terus muter lagi sampai sini, balik lagi ke awal. Kalau kita lihat di gambar yang beranimasi di sini, seolah bolanya bergerak. Padahal tidak sebenarnya. Sebenarnya gambarnya itu terpisah. Gambarnya terpisah, diskrit di situ. Nah, itu kalau yang animasi yang barusan saya tunjukkan itu adalah animasi dunia komputer. Yang sebelumnya, yang di sini, ini adalah animasi yang manual yang kita bikin dengan gambar biasa. Nah, kalau di dunia komputer, beda utamanya adalah proses pembuatan gambar dilakukan lewat komputer, bukan manual. Kalau di dunia komputer, dia bisa 2 dimensi maupun 3 dimensi. Contohnya dari demo 1. Demo 1 yang menggunakan Blender, ada pergerakan objek, ya itu juga termasuk animasi di sana. Animasi di dunia OpenGL, karena kita sekarang kelas kita adalah grafika komputer, maka kita berurusan dengan OpenGL. Nah, kalau di OpenGL, animasi itu menggunakan mekanisme callback function yang namanya glut idle func. Fungsi ini itu kalau disetting diaktifkan, maka jika prosesor idle itu menganggur, tidak mengerjakan apa-apa, maka program akan memanggil fungsi yang didefinisikan di dalam glut idle func. Fungsi tersebut ini mirip seperti glut keyboard func. Jadi glut keyboard func di dalamnya argumen kan ada nama fungsinya. Nah, ini sama. Glut idle func ada nama fungsinya. Fungsi tersebut melakukan perubahan atribut objek lalu menggambar ulang tampilan. Ini contohnya nanti yang saya akan tunjukkan, fungsi spin display bertugas menambah nilai rotasi. Hal ini terjadi berulang dan terus menerus. Contoh program animasi di modul praktikum. Jadi modul praktikum di sini nih yang saya berikan minggu kemarin.
kalau nggak salah di modul 8 nih, modul 8 input dan animasi. Saya geser ke animasi di sini. Ini di copy terus di run. Nih sudah saya copy di sini terus saya run. Dia tampilannya seperti ini, kotak. Kalau saya tekan tombol kiri mouse, dia akan beranimasi, dia berputar sendiri. Kalau saya tekan tombol kanan, dia berhenti. Tombol kiri dia berputar, tombol kanan dia berhenti. Coba dulu di tempatnya masing-masing dibuat ini. Tunggu sampai 9 berapa? 947. Oke. Ya. Ada pertanyaan dulu so far sebelum saya mulai masuk menjelaskan? Ada pertanyaan dulu? Oke. Saya kasih dulu ini saya matikan. Saya kasih dulu omongan efek sampingnya dulu. Efek samping. Penggunaan perintah Glute Idle Func itu membuat prosesor bekerja setiap saat. Bisa dilihat di Task Manager di Windows. Ini saya tunjukkan. Task Manager saya. Ini begini. Saya run Task Manager. Performance. Terus. Oh. Nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Nah ini kalau saya animasikan,
cenderung di sini dia. Sebelumnya masih ada di sini. Ya, cenderungnya sekarang ada di sini. Itu karena, ini saya matikan, dia turun. Itu karena, nih, kalau prosesor nganggur, dia dikasih perintah untuk oke, update kondisi dan update tampilan. Nganggur lagi, update kondisi, update tampilan. Terus begitu terus. Nah, akibatnya yang seperti itu, performa untuk program lain bisa berkurang. Terus kemudian komputer jadi panas dan bisa lebih cepat menghabiskan baterai kalau runningnya di laptop. Itu yang perlu diperhatikan. Oke, masuk ke sini. Dunia OpenGL itu kan biasanya ini, kita sebelum-sebelumnya menggunakan input keyboard. Nah, sekarang kita menggunakan input mouse. Kalau input mouse, callback functionnya modelnya seperti ini, glut mouse func. Terus kemudian di sini nama fungsinya. Nah, fungsinya sendiri formatnya seperti ini, void mouse int button int state. Buttonnya itu button mana? Button kiri, button kanan, atau button tengah. State-nya apa? Down, up, atau yang lain. Terus int x dan int y ini posisi kursornya. Program di atas itu memanggil glut idle func pada fungsi input mouse. Perhatikan cara on dan off animasi pada fungsi tersebut. Saya tunjukkan di sini. Saya tunjukkan di sini. Nih, glut mouse func, terus ada fungsi mouse. Nih, fungsi mouse di sini. int button, int state, int x, dan int y. Kemudian di dalamnya switch button. Kalau buttonnya lagi ada action di sana, cek yang menyebabkan siapa. Apakah buttonnya itu adalah left button, middle button, atau right button. Kalau left button dicek state-nya apakah down. Kalau down, maka glut idle func spin display. Jadi ini mengaktifasi callback function untuk glut idle func. Dikasih nilainya spin display. Sementara kalau ditekan middle button ataupun right button, maka apakah state-nya down. Kalau down dimatikan. Cara matikan gimana? Panggil sama glut idle func, tetapi argumennya dikasih null. Kalau on dikasih fungsinya, kalau off dikasih null. Nah, terus di dalam spin display sendiri itu ada di sini. Spin display dia mengupdate variabel spin dengan ditambahkan nilai 0,01. Kalau spin ini sudut rotasi. Kalau spinnya sudah lebih dari 360 derajat, maka spinnya dikurangi 360 derajat supaya balik ke 0. Nah, setelah itu glut process display. Apa ini, Pak? Lagi saya jelaskan. Di dalam fungsi display sendiri, di sini GL clear, terus push matriknya supaya matrik identitasnya disimpan. Jadi dia rotate berdasarkan spin yang diupdate di sini terhadap sumbu Z. Terus dikasih warna GL color, terus GL rect F, rectangle F sebesar ini. Setelah itu di pop matrik supaya transformasinya balik identitas. Terakhir dikasih perintah glut swap buffer. Apa ini, Pak? Sebentar lagi saya jelaskan. Oke, tapi ini caranya. Ini menerima inputan mouse itu seperti ini. Terus glut post redisplay. Glut post redisplay berfungsi untuk menandai bahwa tampilan perlu untuk digambar ulang. Proses menggambar ulang terjadi pada iterasi selanjutnya dari glut main loop. Glut post redisplay boleh tidak digunakan. Sebagai gantinya panggil langsung fungsi display. Namun hal ini dapat menyebabkan input jadi tidak lancar. Ketika penekanan keyboard terjadi, bisa jadi prosesor sedang sibuk menggambar. Artinya begini, ini kan, mana tadi?
di sini glued post redisplay itu artinya setelah variabel spin-nya diubah, tampilan diminta untuk diupdate. Nah, caranya apa? Caranya ini dipanggil glued post redisplay. Ini cara yang oke, yang disediakan supaya input eventnya tidak ada masalah. Tapi kalaupun ini tidak digunakan, terus kita menggunakan fungsi display, hasilnya akan sama saja, sekalipun bedanya nanti di masalah input saja. Tapi tidak akan ketara, tidak akan terlalu ketara. Nah, idealnya pakai di sini glued post display kalau mau menggunakan animasi. Tetapi kalaupun mau menggunakan display ya saya tidak menyalahkan. Intinya ya setelah ada sesuatu yang berubah, state-nya harus digambar ulang. Nah, digambar ulangnya pakai apa? Pakai ini. Tuh, maksudnya glued post display. Ada pertanyaan dulu sebelum saya lanjutkan ke efek kering. Ada pertanyaan dulu? Oke, lanjut. Efek kering. Ini saya perbesar. Itu di sini mengacu pada sobek, bukan air mata. Artinya di sini adalah tampilan yang berisi gambar dari frame-frame yang berbeda. Ini contohnya. Ini yang bagian sini, ini satu gambar. Tier point 1 ada di sini barisnya. Karena di sini, ini pohonnya di sini. Ternyata di sini pohonnya belok di sini. Jadi terlihat sobek. Sobek harus digabung. Ini poin 2 di sini. Ini jalannya begini. Ini jalannya mendadak putus di sini. Ini tier poin yang kedua. Nah, yang semacam ini itu disebabkan karena ketika digambar satu tampilan itu ada 2 atau lebih bagian dari gambar itu yang tidak sinkron. Yang tidak sinkron. Jadi satu dari frame pertama, yang satunya dari frame kedua digabung dalam tampilan yang sama. Nah, kalau antara frame 1 dan frame 2 itu diam, objeknya diam, sama saja angle-nya tidak berubah, ya ada masalah. Tetapi kalau ada animasi, kalau ada pergerakan, terus digabung jadi satu, frame 1, frame 2 ditampilkan barengan, maka terlihatnya akan seperti ini. Ada yang efek sobek begini. Nah, untuk OpenGL, penanganan yang semacam ini itu menggunakan glued double dan glued swap buffer. Nah, ini penjelasannya. Glued double. Secara default, program OpenGL itu hanya menggunakan glued single. Ini adalah yang saya jelaskan beberapa minggu lalu, bahwa kalau kita mau menggambar, maka yang pertama kali kita siapkan adalah kanvas. Nah, kanvasnya di sini ada satu. Namanya kalau di OpenGL pakai glued single. Berarti itu artinya kanvasnya yang kita gunakan adalah satu saja. Nih, hanya ada satu frame buffer untuk program. Nah, kalau glued double, kita membuat frame buffer program menjadi 2. Ada 2. Yang pertama adalah back buffer, yang kedua adalah front buffer. Satu ditampilkan front buffer, satu sebagai tempat menggambar yang back buffer. Ini penjelasannya gimana? Penjelasannya begini. Ini balik ke sini. Kalau kita menggambar di sini, sekaligus kita tampilkan, maka kita lagi gambar, lagi kita bersihkan itu ya. Kita gambar masih separuh, bawahnya masih putih gitu, sudah ditampilkan. Orang yang melihatnya loh, ini kok beda, ada enggak jelas ini. Yang atas tampilannya begini, yang bawah kok masih blank putih.
Nah, itu terlihat efek tearing. Kalau pakai glue double beda. Jadi ini yang front, ini yang back gitu ya. Yang front ditampilkan. Terus yang back digambari. Kita mau gambar model apapun, tampilannya akan pakai yang ini. Nggak ada pengaruh. Kalau ini sudah selesai, terus kita balik. Yang ini sekarang jadi front, yang ini sekarang jadi back. Ini yang ditampilkan, ini yang digambari. Jadi ketika ini digambari, nggak akan mengubah tampilan yang ada di depannya si user. Aman. Nah, kalau ini sudah selesai digambar, dibalik lagi swap. Ini ditampilkan, ini digambar. Demikian seterusnya. Nah, untuk membalik itu perintahnya pakai glut swap buffers. Berfungsi untuk mengubah posisi back dan front buffer. GL flash biasanya kan di akhir fungsi display itu kan kita manggil fungsi GL flash. Nah, GL flash di sini dipanggil secara implisit dalam proses pengubahan ini. Jadi dalam swap buffer ini secara implisit juga memanggil fungsi GL flash. Pada program glut single, perintah ini tidak berfungsi glut swap buffer. Pada program glut double, tanpa perintah ini gambar tidak diupdate. Jadi perlu berhati-hati. Jadi kalau pakai glut double harus pakai glut swap buffer. Oke, ini saya tunjukkan yang di sini yang di programnya. Ini sekarang glut init display mode, glut double-nya ada di sini. Terus glut swap buffer ada di fungsi display paling bawah. Jadi dia menggantikan GL flash diganti dengan glut swap buffer. Begitu. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Latihan. Latihannya begini. Bikin balok panah begini, terus putar. Putar dengan programnya yang tadi, yang memutar 2 dimensi tadi, kotak 2 dimensi. Jadi kalau yang sebelumnya mutarnya kotak 2 dimensi, sekarang mutarnya objek 3 dimensi. Terus materi selanjutnya adalah 3D modeler. Jadi sukar bagi kita untuk membuat objek 3 dimensi kompleks dengan cara mencari nilai vertex-nya satu persatu. Jadi contohnya begini. Ini kepala kucing atau kepala macan begini. Kalau kita hendak membuat di sini poligon yang di sini atau poligon yang di sini yang begini. Itu kalau kita bikinnya manual, kita cari vertex satu persatu, kita hitung, angkanya bisa kayak begini nih. Jelas sukar. Ini kan 3 dimensi, makanya angkanya 3, satu baris ada 3. Yang ini 0, 1, sekian, minus 0, sekian. Kalau kita mau masukkan secara manual, jelas susah. Makanya muncul jenis pekerjaan sendiri. Namanya 3D modeler. Dia menggunakan aplikasi lain, contohnya Blender itu, atau 3ds Max, atau AutoCAD, atau yang lain. Dia menggunakan software-software tersebut untuk membangun objek 3 dimensi. Nah, terus itu bisa disimpan objek 3 dimensinya. Kita sebagai programmer bisa tinggal load file objek 3 dimensinya. Nah, ini yang umum digunakan kalau kita developing game itu begitu. Jadi game engine atau peralatan tool apapun, tool yang untuk develop game, itu biasanya dia punya mekanisme untuk loading file objek 3 dimensi. Nah, cuman di tempat kita di kelas ini kan arahannya kan adalah komputer grafika komputer. Arahnya dalam program. Makanya saya tidak mengarahkan begini, yang model-model yang sukar-sukar begini. Modelnya saya kasih yang sederhana aja. Untuk demo itu modelnya semuanya kotak. Jadi tidak perlu mencari begini. Cuman karena model kotak ya berarti mahasiswa perlu memberikan nilainya masing-masing vertex-nya itu seperti apa. Oke. Nah, ini sebenarnya yang semacam ini 3D model bisa jadi anggota kelas ini ada yang jadi anggota yang punya pengalaman masalah semacam ini.
Karena umum game itu bisa diganti skinnya diganti, skin entah objek karakternya atau toolsnya, peralatannya. Nah itu bisa diganti skinnya dengan mensuplai skin yang kita punya. Nah skinnya itu yang kita punya itu sebenarnya adalah objek 3 dimensi sebenarnya. Dan ada beberapa juga yang jualan skin, jadi bikin skin terus dijual. Jadi yang di kelas ini ada yang seperti itu. Itu apa namanya, umum sudah kalau sekarang. Lanjut. Di modul 6 praktikum disinggung tentang dua jenis proyeksi, yaitu proyeksi ortogonal dan proyeksi perspektif. Penjelasan tentang dua ini lebih lanjut di topik viewing minggu depan. Di modul 8, di modul 8 praktikum, ada juga kode program untuk reshape window, baik untuk proyeksi ortogonal maupun perspektif. Itu diterima saja apa adanya. Contohnya apa, Pak? Ini. Glued reshape func. Jadi kalau ini callback function juga, dia memanggil reshape. Reshape itu apa, Pak? Ini kalau yang dia diginikan, di reshape, dia punya fungsi sendiri, fungsi reshape di sini. Ini terima saja apa adanya. Saya tidak menjelaskan dengan detail. Jadi sekedar tahu saja bahwa yang semacam itu ada. Kalau mahasiswa mau mendalami sendiri silahkan. Tapi dalam demo tidak akan ada materi tentang reshape di sini. Terus materi terakhir perkuliahan ini adalah transparansi. Transparansi itu membuat tampilan lebih bagus, tapi prosesnya jadi lebih berat. Caranya adalah gunakan GL Color 4F. Jadi tidak lagi menggunakan GL Color 3F, tapi 4F. Yaitu R, G, B, dan A. Red, Green, Blue, dan A. A itu alpha, tingkat transparansinya. Contohnya di sini. Kalau 4F 100 setengah. Kalau 1 maka dia tidak transparan sama sekali. Kalau 0 dia murni transparan, jadi tidak kelihatan. Makanya angkanya antara itu. Semakin ke arah 0 semakin tidak kelihatan, semakin ke arah 1 semakin kuat, semakin tidak transparan dia. Nah, terus syaratnya lagi berikan fungsi myInit perintah ini, GL enable, GL blend, sama GL blend functionnya, GL src alpha sama GL1 minus src alpha. Nah, syaratnya ada satu lagi, objek yang transparan itu haruslah ditaruh di baris paling akhir dari fungsi display. Ini contohnya, ini ada dua segitiga. Segitiga yang sini warnanya biru, segitiga sini warnanya merah. Yang warnanya merah di sini yang transparan, maka dia harus digambar paling akhir. Ini di sini dalam fungsi myInit kasih GL enable, GL blend func ini di sini. Terus di dalam fungsi myDisplay GL colornya 4F. Ini untuk biru 1 karena dia tidak transparan. Terus gambar yang segitiga yang warna biru. Kemudian ini dikasih variabel AL alpha, diberikan di sini 0,5-nya di sini di alpha. Itu baru digambar segitiga yang warna merah. Harus begini. Yang transparan harus digambar yang paling akhir. Relevansinya apa dengan demo 3? Nih, saya tutup dulu. Saya panggil dulu. Saya tekan tombol V, ini kan. Lantai-lantainya di sini transparan, makanya ketika dibalik begini dia kelihatan. Kelihatan semi-semi warnanya berbeda-beda. Ini yang cenderung lebih biru, ini yang cenderung lebih putih. Nah, tergantung warna petaknya. Ini warna petak biru, ini warna petak putih. Makanya ini garisnya begini cenderung kelihatan lebih putih.
Yang garisnya di sini lebih gelap karena petaknya warnanya biru. Petaknya warnanya biru. Oke. Sehingga kalau yang semacam ini, maka lantai-lantainya, objek lantai di sini harus digambar paling akhir. Artinya diletakkan paling bawah. Itu relevansinya. Rangkuman, animasi pada OpenGL dilakukan dengan mekanisme Glued Idle Func. Glued Double dan Glued Swap Buffers digunakan untuk mengatasi efek tearing. Transparansi membuat tampilan program lebih cantik tapi juga lebih lambat. Itu saja referensi. Ada pertanyaan sampai sini? Sebelum saya lanjut ke demo 3. Ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan kah sampai sini? Ada pertanyaan kah sampai sini? Tidak ada pertanyaan? Lanjut demo 3. Mana tadi? Ini demo 3. Saya perbesar. Aplikasi yang menampilkan game ular tangga 3 dimensi menggunakan OpenGL. Ada 2 mode view di demo ini. Mode tampilan ortogonal dari atas papan ular tangga. Pada mode ini, tampilan program akan persis sama dengan tampilan demo 2. Kemudian, ada mode tampilan isometrik. Pada mode ini, program akan menampilkan papan ular tangga pada sudut view agak ke atas, sehingga bentuk 3 dimensi game akan terlihat. Kotak lantai game dibuat jadi transparan. Pergantian mode tampilan dilakukan dengan menekan tombol V kecil atau V besar dari view. Detail pengerjaan. Dinding, lantai, atap ular tangga yang berupa objek 2 dimensi di demo 2 dibuat menjadi 3 dimensi. Ukuran ular tangga berapa kotak kali kotak tetap mengikuti sistem demo 2. Angka NRP diubah menjadi objek 3 dimensi. Ular dan tangga diubah menjadi objek 3 dimensi. Ular harus memiliki minimal 1 sisi miring. Bentuk ujung tangga terserah, boleh siku, boleh sejajar sungguh koordinat. Ular tidak boleh hasil transformasi, hanya tangga diagonal yang boleh transformasi. Ini mungkin saya edit mungkin. Ya mungkin akan saya edit. Buat 2 mode view, ortogonal dan isometrik. Pada mode isometrik, papan ular tangga dapat dirotasi pada sumbunya menggunakan tombol KLI atau C besar, K besar, L besar, I besar. Pada mode isometrik, kotak atau sel dibuat menjadi transparan. Buat sebuah objek observer yang dapat digerakkan ke kanan, kiri, atas, bawah menggunakan tombol ASDW atau A besar, S besar, D besar, W besar. Apa itu, Pak? Saya baik dulu. Ini loh. Di sini ada objek ketiga. Ini player 1, player 2 ada objek observer namanya. Bisa gerakkan nih. W ke atas, S ke bawah, D ke kanan, A ke kiri. Di mode ini pun juga bisa kita lihat ya posisinya nih. Nah, nih dia gerak. Terus posisi awal objek observer ada di sebelah kiri 2 objek player. Objek observer dibuat demikian rupa sehingga tidak dapat keluar dari area papan ular tangga. Nih, ya kan, ke kanan, ke kiri. Sini mentok, saya tekan tombol A berapa kali pun dia berhenti di situ. Saya tekan ke bawah S, ke bawah, saya tekan tombol berapa kali pun kalau dia sudah ada di sini dia tidak bisa. Dia tidak bisa keluar. Kriteria penilaian dinding, lantai, atap 3 dimensi. Menggunakan Glued Solid Cube yang ditransformasi 5. Menggunakan cara lain, misal mendefinisikan 24 vertex untuk satu balok. Menggunakan fungsi dengan 6 argumen untuk membuat satu balok itu 15. Angka NRP 3 dimensi, menggunakan Glued Solid Cube 5, cara lain 20. Ular dan tangga 3 dimensi, menggunakan Solid Cube 5, cara lain 20.
Panenkan tombol V kecil atau V besar mengubah mode view 5. Pada mode view kedua, kotak lantai game dibuat transparan 5. Rotasi maze 10. Ini bukan maze ini harusnya rotasi papan. Objek observer yang dapat digerakkan 10. Objek player 1 dan 2 dibuat menjadi 3 dimensi. Objek player 1, player 2, dan observer harus berbeda bentuknya. Boleh menggunakan glued solid bintang 5. Collision detection sederhana untuk objek observer dan sisi-sisi luar papan itu 10. Adakah pertanyaan? Kapan Pak demonya? 2 minggu dari sekarang. Jadi minggu depan kita perkuliahan, topiknya ganti sudah, topiknya viewing. Terus minggu depannya kita demo. Nah, topik viewing ini nanti di demonya di UAS. Demonya UAS. Jadi minggu depan kuliah tapi materi untuk demo 3 itu sudah selesai sekarang. Minggu ini sudah selesai. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, perkuliahan cukup sampai di sini saja. Mahasiswa silahkan log off.